Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. luar Selamat biasa pagi, ya. Pak. Seperti itu, baru Bapak suka semangatnya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Oke, baik. Silahkan dipimpin ya, Saprianto. Untuk sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya, Saprianto. Oke, anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai kelas, Bapak mau absen dulu ya kehadirannya. Silakan yang Bapak panggil namanya untuk menghidupkan mikrofonnya dan menjawab hadir, Pak. Ya. Baik, Oke. Pak. Anastasia ada? Hadir, Pak. Siti Hafsah? Hadir, Pak. Ya, Siti Hafsah bisa dihidupkan kameranya ya. Oke. Anggraini Citrasari ada? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Dahlia Melinda Samosir ada? Hadir, Pak. Pia Monalisa? Hadir, Pak. Saprianto Saragi? Hadir, Pak. Suharni Angelina Gultom? Hadir, Pak. Yuliatri Putri Asibuan? Hadir, Bapak. Oke, baik. Sebenarnya hadir semua ya. Ada yang tidak Bapak sebutkan namanya? Atau ada yang tidak hadir? Ada Bapak Ya, siapa itu ya? Niswan Alwapi, Pak. Niswan Alwafi ya. Hanya Niswan saja? Triana, Bapak. Oke, Triana juga ya. Dua orang yang tidak hadir nih ya. Oke. Kira-kira kenapa tuh Yuliatri teman-teman yang nggak hadir? Sakit, Pak. Sakit ya. Kita doakan semoga sembuh mereka ya. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang minggu lalu. Sebelumnya ada yang tahu tidak materi minggu lalu mengenai apa? Multimedia dan animasi, Pak. Ya, benar sekali ya. Materi minggu lalu mengenai multimedia dan animasi. Materi minggu ini, pada pagi hari ini yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu mengenai seni dalam desain animasi. Oke, terlebih dahulu Bapak akan share materi kita dulu ya. Sebentar. Ya, apakah sudah kelihatan? Anak-anak? Belum, Pak. Oh, belum ya? Ya, Pak. Oke, Sudah, sudah. Pak. Oke, baik. Oke, nah kalau pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai seni dan desain animasi. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar lebih jauh ya mengenai seni dan desain animasi itu, kalian harus lebih dulu memahami tentang konsep seni dan desain animasi itu seperti apa. Nah, jadi di sini konsep seni yaitu sama dengan ilustrasi ya konsepnya. Jadi konsep seni ini adalah tentang bagaimana menciptakan satu visi artistik yang bisa memberi kekuatan pada sebuah proyek film animasi. Tujuannya untuk menyampaikan representasi visual dari sebuah desain atau gagasan, atau juga bisa dalam bentuk suasana hati ya, suasana hati kita yang bisa kita ungkapkan dalam bentuk film, video game, video atau animasi, atau juga bisa buku komik ya.
sebelum dimasukkan ke dalam produk akhir. Dengan kata lain, konsep seni ini bertujuan untuk menyampaikan keseluruhan visi desain dan menentukan segala sesuatu secara tepat sejak awal. Nah, untuk memahami metode pengembangan seni dan desain animasi, kita harus terlebih dahulu memahami ya, atau mengetahui pengertian desain itu tentang pengertian desain. Tapi juga harus mengerti tentang metode dalam menciptakan sebuah desain itu seperti apa. Ya. Jadi metode desain sendiri merupakan cara yang dilakukan seorang desainer dalam menciptakan suatu objek desainnya, seperti exposing, transporting, prototyping, managing, dan referending. Kemudian, untuk memahami konsep penciptaan seni dan desain animasi, anak-anak harus memahami tentang kreativitas dari sebuah ide hasil pemikiran dari awal mula proses berpikir kreatif ya. Dalam proses penciptaan seni dan desain animasi, ada 3 tahapan produksi, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Landasan penciptaan berhubungan erat dengan paradigma. Landasan teori atau paham yang dipilih yang menjadi dasar yang kuat dalam menciptakan karya seni. Landasan penciptaan berkorelasi dengan ide atau tujuan dan kajian sumber. Merupakan landasan teoritis yang digunakan untuk menyusun kerangka berpikir dalam pendekatan dan analisis terhadap subjek penciptaan karya seni. Oke, baik anak-anak, sampai di sini materi kita pada seni dan desain animasi. Nah, Bapak harap anak-anak dapat memahami ya materi yang Bapak sampaikan. Baik, Pak. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Bapak akan sedikit bertanya kepada anak-anak semuanya. Silahkan, siapa yang bisa menjawab, ini akan menjadi nilai tambahan juga untuk kalian ya. Jadi pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan animasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya dong, Pak. Siapa itu? Anggi, Pak. Anggi ya. Silahkan Anggi. Animasi itu merupakan perpaduan gambar yang bergerak dari sekumpulan objek yang disusun secara berurutan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan berdasarkan pergerakannya, Pak. Iya, benar sekali ya. Ini berkaitan juga dengan materi pelajaran kita minggu lalu ya, mengenai animasi itu apa. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Anggi tadi, bahwa animasi adalah kumpulan gambar bergerak dari sekumpulan objek yang disusun secara berurutan. Luar biasa. Terima kasih Anggi untuk jawabannya. Baik, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan bertanya lagi kepada siswa. Silahkan, siapa yang bisa menjawab mengenai apa konsep dasar dari seni dalam animasi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Silahkan, hidupkan Saya, mikrofonnya. Pak. Siapa itu? Saya. Oke, silahkan Anastasia. Konsep seni dalam animasi adalah CA yang merupakan acuan pengembangan visual design atau konsep desain yang bisa diaplikasikan untuk kepentingan desain seperti desain industri, fashion, setting untuk perfilman, dan lain sebagainya, Pak. Iya, benar sekali ya, Anas. Jadi metode atau konsep nih, konsep dasar dari seni itu tadi adalah CI. CI, C dan A ya, bukan si A, kan? Oke, jadi itu ada visual design dan juga beberapa konsep pengembangan seperti dalam dunia desain industri, fashion, dan juga perfilman. Seperti itu ya. Kemudian, metode apa nih yang digunakan untuk menciptakan suatu ide atau gagasan baru dalam seni desain? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Siapa itu? Metode
akan dalam prosedur Oke, konsep Suharni ya, art design silakan. brainstorming, yaitu teknik kreativitas yang digunakan dalam penyelesaian masalah dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari orang lain atau anggota kelompok. Oke, luar biasa. Terima kasih ya, Suharni. Sama-sama, Pak. Oke, anak. Kemudian Bapak akan kembali bertanya lagi nih. Coba jelaskan proses dari pembuatan seni dan desain. Saya, Pak. Siapa itu? Anggia? Iya, Pak Via. Oh, Via. Oke, baik. Silahkan, Via. Jadi, proses dari pembuatan seni dan desain itu ada 5. Yang pertama, keselarasan atau harmoni. Keselarasan dalam suatu desain adalah keteraturan, ketatanan di antara bagian-bagian desain, yaitu susunan yang seimbang menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Masing-masing saling mengisi sehingga mencapai kualitas yang disebut harmoni. Yang kedua, kesebandingan atau proportion. Kesebandingan merupakan perbandingan antar satu bagian dengan bagian lain, atau antara bagian dengan unsur keseluruhan secara visual, memberikan efek menyenangkan. Yang ketiga ada irama atau ritme. Irama dalam pengertian visual dapat dirasakan karena ada faktor pengulangan di atas bidang atau dalam ruang yang menyebabkan timbul efek optik seperti gerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur yang satu ke unsur yang lain. Yang keempat ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan dalam penciptaan desain adalah upaya penciptaan karya yang memiliki daya tarik visual sehingga pada unsur dan bagian desain atau maupun pada keindahan dan fungsi desain. Yang kelima atau yang terakhir, penekanan atau empasis. Penekanan dalam merealisasi gagasan desain adalah menentukan faktor utama yang ditonjolkan karena kepentingannya. Ada faktor pendukung gagasan yang penyajiannya tidak perlu mengundang perhatian meski kehadirannya dalam keseluruhan desain tetap penting. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Via, untuk jawabannya. Silakan mungkin ada dari anak-anak semuanya yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, Anas, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah seni dalam desain merepresentasi atau seni dalam desain representasi atau sekumpulan gambar-gambar yang menjadi konsep dalam perancangan animasi karena telah menjadi pedoman visual dari materi-materi visual. Model berpikir kreatif yang terbentuk dari pemikiran artistik dari seniman atau desainer ketika menuangkan gagasan dan pengalaman estetiknya untuk membahasakan secara menjadi ide, rasa, dan imajinasinya ketika menangkap sebuah gagasan yang tentang materi visual, Pak. Oke, terima kasih Anastasia untuk kesimpulannya. Sangat membantu sekali ya. Ada lagi mungkin anak-anak yang ingin menyampaikan kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Yuliatri, silakan. Seni dalam desain bisa saja bersifat skilikal atau cyclical atau spiral, yaitu mengambil kembali, merevitalisasi, mendaur ulang, dan menghidupkan kembali segala apa yang telah dimiliki atau diciptakan sebelumnya, seperti pada estetik postmodernisme atau fenomena retro pada desain produk interior atau arsitektur. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Yuliatri dan Anastasia yang telah menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga dari hasil kesimpulan dan penyampaian materi yang Bapak berikan dapat menambah pengetahuan anak-anak semua ya mengenai seni dan desain animasi. Terima kasih untuk antusias dan semangatnya. Sebelum kita tutup, silahkan untuk Ketua kelas memimpin doanya.
Sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Sudah, Terima Pak. kasih ya sudah berhadir dengan semangat belajar terus. Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pak.